Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Nur Alifa, perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami tentang kiprah Rohmah El-Yunusiyah dan Siti Walidah dalam memperjuangkan pendidikan wanita di Nusantara. Sebelumnya kelompok 10 ini dianggotai oleh 1. Muhammad Rizky Oktavian dengan NIM 163231036, kemudian saya sendiri Dini Nur Alifa dengan NIM 206131048, kemudian Nesa Ailin Sugiarto dengan NIM 206131051. Kemudian untuk pembahasan yang akan saya bahas kali ini akan membahas tentang pertama biografi Rohmah El-Yunusiyah, kemudian pemikiran-pemikiran dari Rohmah El-Yunusiyah, lalu peran Rohmah El-Yunusiyah dalam memperjuangkan pendidikan wanita di Nusantara, kemudian biografi Siti Walidah, lalu pemikiran-pemikiran dari Siti Walidah, yang terakhir peran Siti Walidah dalam memperjuangkan pendidikan wanita di Nusantara. Langsung saja untuk materi yang pertama, biografi Rohmah El-Yunusiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Rohmah El-Yunusiyah adalah seorang putri dari Syekh Muhammad Yunus yang saat itu adalah ulama sekaligus qadhi atau hakim. Beliau juga merupakan cucu dari Imanuddin yang merupakan ulama yang ahli di bidang falak atau perbintangan, serta pemimpin dari Tarekat Naqsabandiyah di Minangkabau. Rohmah sendiri lahir pada tanggal 1 bulan Rajab, hari Jumat tahun 1318 Hijriah atau pada hitungan Masehi yakni tanggal 26 Oktober 1900. Namun ada perbedaan pada beberapa literatur yang menyebutkan tanggal dan bulannya. Kelahiran beliau ini ada di sebuah rumah gadang yang berada di Jalan Lubuk Mato, Kuciang, Padang Panjang. Lingkungan Rohmah sendiri berdasar pada adat dan agama yang membuat beliau memiliki keteguhan yang beliau sandarkan pada adat dan agama. Rohmah sendiri memiliki seorang kakak bernama Zainuddin Labai, yang mana beliau ini memiliki peran penting dengan eksistensi beliau sebagai guru dari Rohmah. Zainuddin Labai merupakan seorang ulama di mana beliau ini menjadi seorang tokoh pembarui sistem pendidikan Islam yang mendirikan semacam wadah sebagai perindistribusian ilmu bernama Diniyah School. Beliau juga menguasai berbagai bahasa asing yang membuatnya dapat mengerti berbagai sumber literatur dengan ragam bahasa. Latar belakang pendidikan dari Rohmah tidak melangit hingga belajar ke negeri Cina. Sebaliknya, beliau ini belajar tulis dan membaca dari kakak-kakaknya. Namun beliau sempat belajar di pendidikan formal selama 3 tahun. Sejak menginjak umur 10 tahun, Rohmah sudah rajin mendengarkan pengajian dari satu surau ke surau lain. Rohmah pun ikut dalam pembelajaran pada wadah yang dikelola oleh kakaknya itu, yakni Diniyah School yang saya sebutkan di atas. Di mana hal tersebut membuat perkembangan pemikiran bagi Rohmah sehingga beliau dapat memahami berbagai watak manusia, dan kemajuan intelektual dari Rohmah pun berkembang luas. Dalam proses pembelajaran, Rohmah pun berpikir tentang urgensi pendidikan untuk kaum wanita yang agaknya tidak terlalu diperhatikan oleh lingkungan masyarakatnya pada masa itu. Namun karena ketidakpuasan Rohmah akan persoalan-persoalan yang gamang dijelaskan oleh wadah pendidikannya, memaksa Rohmah untuk membuat kelompok belajar beranggotakan teman-temannya sendiri. Dalam kelompok belajar itu, Rohmah mengajak teman-temannya untuk memperdalam ilmu agama dengan mengikuti pengajian di surau Jembatan Besi. Namun lagi-lagi beliau merasa kurang dengan penjelasan yang dijelaskan di surau itu. Lalu beliau meminta Syekh Abdul Karim Amrullah untuk menjadi gurunya. Di sana beliau mendapatkan pengajaran tentang bahasa Arab, fikih, serta usul fikih. Namun tidak hanya itu, Rohmah pun belajar
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mudah mengenyam pendidikan pada masa Rohmah. Beliau pun merasakan betapa sulitnya untuk mencari ilmu pada masa kependudukan Belanda hingga Jepang. Selain belajar agama, Rohmah pun belajar tentang ilmu kesehatan yang mengerucut pada kebidanan. Beliau berguru pada mak tuanya hingga teman-teman dokternya. Salah satunya adalah Dr. Sofyan. Hingga beliau belajar dari seorang Belanda yang bernama Nona Oliver. Selain itu, Rohmah pun belajar mengenai ilmu alam, kemudian ilmu bumi yang beliau pelajari dari buku hingga kursus. Rohmah pun berhasil mendirikan madrasah yang bernama Diniyah Li Al-Banat di Masjid Pasar Usang pada tahun 1931 hingga 1935. Kemudian materi selanjutnya yakni pemikiran-pemikiran dari Rohmah el-Yunusiyah. 1. Perubahan sistem pendidikan pada pendidikan dari surau menjadi wanita sekolah Islam. Rohmah melakukan perubahan baru pada pendidikan dari surau yang hanya ada siswa laki-laki menjadi sekolah modern. Jadi semuanya boleh ikut dalam proses pembelajaran tersebut, tidak memandang jenis kelamin. Jadi laki-laki perempuan sama. Karena menurut beliau, kebutuhan utama yang harus dipenuhi jika suatu negara ingin maju yakni meningkatkan kualitas wanita. Harus ada sekolah khusus untuk wanita. Keinginannya akhirnya tercapai setelah ia membangun Diniyah Li Al-Banat. Kedua, perempuan memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Periode kolonialisme menciptakan perbedaan hak antara perempuan atas pendidikan. Mereka tidak bisa mendapatkan perhatian penuh dan mencicipi pendidikan. Selain dihina orang, tekanan-tekanan lain pun membuat Rohmah melakukan upaya pemerataan tentang pendidikan bagi laki-laki serta perempuan. Rohmah menemukan bahwasannya perbedaan pada perempuan dan kemampuan laki-laki hanya ketidaksetaraan pada kesempatan pendidikan saja. Beliau pun mendapat dukungan dari kakaknya, Zainuddin Labai, kemudian membangun organisasi yang peduli pada wanita, pengajaran Al-Quran, sekolah untuk wanita buta huruf, kemudian Freiburg School, yakni gerbang kanak-kanak, kemudian sekolah menengah pertama, sama dengan tingkat SMP, dan sekolah diniyah selama 7 tahun. Kemudian pada tahun 1937, Rohmah pun membangun Kuliat Al-Mu'alimat Al-Islamiyah untuk mendidik guru pralayanan dalam 3 tahun. Dia pun membangun Fakultas Pendidikan dan Dakwah pada 1936 dan Sekolah Tenun. Ketiga, perempuan sebagai pendidik pertama bagi anak-anak. Rohmah menyadari bahwasannya seorang ibu merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya. Beliau melihat pendidikan dalam rumah tangga merupakan dasar dari perkembangan anak. Menurutnya, itu tidak mungkin bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa pengasuhan baik dari seorang ibu. Beliau pun mengilustrasikan bahwa rumah tangga adalah tiang masyarakat dan pilar masyarakat. Berdasarkan pernyataannya itu, untuk meningkatkan kualitas dan kedudukan perempuan, mereka menumbuhkan pendidikan khusus untuk wanita yang diajarkan langsung oleh wanita untuk mendukung kemampuan perempuan dalam mengatur kehidupan dalam rumah tangga dengan suami serta anak. Rohmah pun mengajarkan di lembaga pendidikannya keterampilan untuk siswa, yakni memasak, menjahit, industri rumah tangga, olahraga, dan kesehatan, selain ilmu agama dan bahasa Arab. Kemudian untuk materi yang ketiga, yakni peran Rohmah el-Yunusiyah dalam memperjuangkan pendidikan wanita di Nusantara. Rohmah merasa kalangan muslimah harus memperoleh hak pembelajaran, akan tetapi telah menjadi realitas umum pada waktu itu jika yang menyelenggarakan serta mendirikan dunia pendidikan merupakan kalangan laki-laki saja. Di Pulau Jawa misalnya, seluruh pesantren didirikan oleh kaum laki-laki. Terlebih pada masa itu, adat sangat kuat di Minangkabau. Rohmah mengawali dengan berpidato serta berpergian dalam rangka mengumpulkan modal. Kalangan wanita pun
belum pernah berpidato dalam acara-acara adat ataupun keagamaan di depan mustami atau di depan orang banyak, yang mana bercampur dari laki-laki dan perempuan. Pemikiran yang tumbuh di Minangkabau pada saat itu ialah secara moral dan secara agama tidak pantas adanya wanita berpidato di depan umum yang mana ada laki-laki dan perempuannya. Kemudian pada tahun 1930, organisasi Muhammadiyah bersepakat dan mengeluarkan fakta yang menerangkan bahwa wanita tidak secara akurat dilarang berpidato di depan hadirin yang mencakup kalangan laki-laki. Dari pertumbuhan masyarakat tersebut, cita-cita besar Rohmah ini dalam 7 tahun diaktualisasikan dengan mendirikan pembelajaran eksklusif wanita yang disebut dengan Dinia School Putri. Pada mulanya, siswanya hanya berjumlah 71 orang yang terdiri dari ibu-ibu termasuk anak dari Hajah Rangkayo, Rasuna Said, dan Tengku Panglima Polim. Pembelajaran yang diajarkan adalah tata bahasa Arab serta ilmu agama. Tetapi dalam perkembangannya, sekolah ini mempraktekkan pembelajaran modern dengan mengkombinasikan pembelajaran agama, pendidikan keterampilan, serta pembelajaran sekuler. Dinia School Putri ini senantiasa hendak mempertimbangkan penjelasan agama serta meluaskan kemajuan kepada perempuan-perempuan yang selama ini sulit memperoleh penerangan agama Islam dengan secukupnya daripada kaum laki-laki. Inilah yang menimbulkan tertinggalnya penerangan wanita Islam dari penerangan agamanya hingga pendidikan, kemudian menjadikan wanita rendam karam ke dalam kebodohan, kata Rohmah. Rohmah pun mendirikan sekolah pemberantasan buta huruf di kalangan ibu-ibu rumah tangga yang belum sempat mengenyam pendidikan. Beliau melaksanakan ekspedisi berkeliling ke wilayah Sumatera Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera Utara, serta Jambi. Tujuan dasar ideal dari penerapan cita-cita dari Rohmah sendiri ialah berpegang kepada sunnah dan Al-Quran. Sedangkan intensi pembelajaran Diniyah Putri yang beliau kembangkan ialah membentuk putri yang berjiwa Islam dan ibu pendidik yang cakap dan aktif serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air atas dasar pengabdian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula pertumbuhan Diniyah School mengaplikasikan metode belajar yang amat sederhana. Posisi belajarnya mengambil tempat di salah satu ruangan Masjid Pasar Usang. Murid-murid duduk di lantai sembari melingkari gurunya dan menghadap ke suatu meja kecil. Gurunya sendiri ada 4, yakni Rohmah yang mendobel sebagai Jawena Bashir, Darwisah Narashisyah, serta pemimpin. Sebab atensi warga meningkat besar terhadap akademi yang dibangun oleh Rohmah ini, banyak murid berdatangan dari luar kota Padang Panjang. Kemudian pada tahun 1926 dibentuk sebuah gedung yang komplit dengan asramanya. Namun 3 tahun setelah itu gempa hebat terjadi di Sumatera Barat yang menyebabkan bangunan sekolah luluh lantah. Rohmah pun tidak kemudian menyerah. Ia kembali mendirikan sekolahnya dengan batang bambu 2 lantai dan mengumpulkan kembali para siswanya. Banyak pihak yang mengusulkan pertolongan secara keuangan, salah satunya yakni pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda menawarkan pertolongan untuk menunjang sekolahnya dengan bantuan penuh dengan ketentuan Diniyah Putri jadi lembaga yang terletak di bawah inspeksi Belanda. Tentu saja Rohmah membantah tegas hal itu. Beliau tidak ingin sistem pembelajaran yang telah beliau bangun dengan baik dibelokkan oleh Belanda. Kemudian beliau dibantu oleh murid-murid Tawalib School di Padang Panjang serta muridnya memutuskan untuk kembali mendirikan sebagian rumah bambu di atas sebidang tanah wakaf dari Ibu Rohmah yang berlantaikan tanah. Kemudian pada tahun 1927, Rohmah berangkat ke Sumatera guna menggalang dana guna mendirikan gedung tetap baru. Gedung ini tuntas pada tahun selanjutnya. Sesuai dengan tingkatan kebutuhan, akademi ini terus-menerus mengalami penyempurnaan baik kurikulum, kategori lembaga pembelajaran maupun bangunannya sendiri. Ekspedisi yang memakan waktu serta penuh tantangan, tetapi karena semangat dari Rohmah, dana yang diperoleh sanggup memenuhi keperluan yang sudah jadi tujuan sejak awal. Dalam sistem pembelajaran Diniyah Putri serta kurikulum semenjak berdirinya, senantiasa mempertahankan dan menjaga sistem pembelajaran Tritunggal, yakni kerjasama yang kuat antara area asrama, warga, sekolah, ataupun rumah tangga.
perpaduan sistem kurikulum yang dicanangkan dalam Dinia School, Putri melukiskan tentang sistem pembelajaran yang mengaitkan berbagai pihak. Tujuan pembelajaran bisa diwujudkan lewat kerjasama yang erat antara warga, keluarga, serta sekolah. Pembelajaran tidak seharusnya dipasrahkan kepada pihak madrasah saja, namun wajib juga memperoleh support dari masyarakat serta keluarganya, guna bisa melaksanakan ilmu yang diperoleh oleh siswa dari madrasah. Hingga ada aksi dalam memajukan pendidikan serta eskalasi kualitasnya dari pihak-pihak tersebut. Akademi Dinia Putri terdiri dari 4 jenjang. Pertama, Akademi Dinia Putri Menengah Pertama. Bagian B, lama pembelajaran 4 tahun. Akademi ini menerima siswa-siswa tamatan sekolah dasar ataupun sederajat. Kemudian kedua, Perguruan Dinia Putri Menengah Pertama. Bagian C, lama pembelajaran 2 tahun dan menampung murid-murid tamatan SLTP atau sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat. Ketiga, Kuliah Al-Mu'alimat Al-Islamiyah. Lama pembelajarannya 3 tahun serta menerima siswa-siswa tamatan dari Perguruan Dinia Putri Menengah Pertama. Kemudian bagian C serta C atau dari Akademi Angkatan Agama Tinggi Menengah ataupun Sanawiyah. Keempat, Fakultas Dirosah Islamiyah Perguruan Tinggi Dinia Putri. Lama pendidikannya 3 tahun, di mana pendidikan ini nantinya akan memperoleh ijazah jenjang sarjana muda setingkat dengan Fakultas Usuluddin IAIN. Status fakultas diakui dengan SK Menteri Agama nomor 117 tahun 1969. Pertumbuhan Dinia Putri nyatanya tidak hanya tersiar dalam cakupan nasional, namun seorang rektor Al-Azhar University, Syekh Abdurrahman Taj, berkunjung ke Dinia Putri, kemudian mengatakan kekaguman yang akan Dinia Putri dan tertarik akan pola pendidikan khusus yang terdapat di akademi tersebut. Tidak lama sesudah kunjungan, kampus Islam tertua di dunia itu membuat pembelajaran khusus wanita yang bernama Kuliah Al-Banat. Waktu itu memanglah Al-Azhar belum mempunyai sekolah pembelajaran eksklusif wanita. Rahmah El-Yunusiyah diundang untuk berkunjung ke perguruan tinggi tersebut, ke Al-Azhar. Dalam kunjungannya itu, Rahmah memperoleh gelar kehormatan agama yang paling tinggi yang diberikan dalam konferensi Senat Guru Besar Al-Azhar dengan nama Syekhah. Gelar khusus yang diberikan hanya untuk orang ahli dalam bidang tertentu serta memahami substansi ilmu keislaman. Kemudian untuk materi selanjutnya, yakni biografi Siti Walidah. Siti Walidah lahir di kota Yogyakarta pada tahun 1872 Masehi. Beliau mempunyai nama lengkap Siti Walidah binti Kiai Penghulu Haji Ibrahim bin Kiai Muhammad Hasan Pengkol bin Kiai Muhammad Ali Raden Pengkol. Siti Walidah mempunyai background keluarga baik serta lingkungan yang agamis. Pada masa beliau, pendidikan formal untuk perempuan masih nihil. Jadi jalan untuk mengenyam pendidikan bagi kaum hawa adalah belajar agama. Sejak belia, Siti Walidah sudah diajarkan belajar bahasa Arab serta Al-Quran. Beliau sendiri diakui kemampuan berdakwahnya. Terbukti dengan dipercayanya beliau membantu mengajar di sebuah wadah pendidikan milik ayahnya. Beliau memiliki sosok seorang ayah yang punya disiplin ketat terhadap ketaatan menjalankan agama. Ayah beliau ini bekerja sebagai penghulu di keraton, namun beliau diberhenti kerjakan, yang mana kemudian beliau beralih profesi sebagai saudagar batik, yang menjadikannya salah satu saudagar batik yang sukses di Kauman. Pada tahun 1889, Siti Walidah menikah dengan seorang bernama Darwis yang kita bisa kenali dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana kemudian Siti Walidah mendampingi suaminya itu mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1914, Siti Walidah mendirikan sebuah kelompok pengajian yang pada saat itu dinamai Sopo Tresno, yang dewasa ini kita kenal sebagai Aisyah. Aisyah sendiri merupakan pilar perkembangan anak-anak muda perempuan pada masa itu. Di dalamnya mereka melangsungkan pengajian hingga pengajaran tentang religius, bahkan persoalan di luar masyarakat. Siti Walidah wafat pada 31 Mei 1946 di kota kelahirannya Yogyakarta. Kiprah beliau dari belia hingga wafat
sangatlah mendukung emansipasi wanita hingga kemajuan pendidikan untuk para wanita saat itu. Bahkan hingga wafat pun perjuangan beliau untuk kemaslahatan umat masih beliau gencarkan. Beliau sendiri diketahui sempat menerbitkan sebuah majalah yang memberikan gagasan tentang kaum wanita. Majalah itu adalah Suara Aisyah. Kemudian untuk materi selanjutnya yakni pemikiran-pemikiran dari Siti Walidah. Konsep pendidikan perempuan menurut Siti Walidah diantaranya adalah bahwa perempuan muslim tidak hanya tahu tugas berumah tangga, tetapi juga tahu tugas mereka dan kewajiban mereka bernegara serta bermasyarakat. Yang kemudian Siti Walidah mendirikan sekolah-sekolah putri dari asrama, serta keaksaraan dan program pendidikan Islam bagi perempuan. Dan kemudian beliau juga menentang adanya kawin paksa. Berbeda dengan tradisi masyarakat Jawa yang patriarki, Siti Walidah berpendapat bahwa perempuan adalah mitra suami mereka pada tahun 1921. Siti Walidah berfokus pada pendirian masjid perempuan, kemudian memusatkan kegiatan organisasi ke arah pendidikan agama dan kursus-kursus kesehatan mental. Beliau juga sempat membuat majalah yang sempat saya singgung di biografi tadi, yakni majalah Suara Aisyah. Konsep pendidikan perempuan menurut pemikiran Siti Walidah sangat relevan dengan konsep kekinian, di mana pola pikir manusia semakin berkembang dan cenderung terbuka dengan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pemikiran Siti Walidah memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. Tidak hanya pendidikan, dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, serta bernegara, juga beliau perjuangkan untuk kaum perempuan. Hal ini sejalan dengan teori equilibrium yang diusung oleh Talcott Parson pada tahun 1902 hingga 1979, dan Parson dan Bales yang berpendapat bahwa keluarga merupakan unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu. Dalam teori equilibrium ini menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Begitu juga konsep pendidikan perempuan Siti Walidah yang menempatkan perempuan dan laki-laki ini setara. Namun dalam keluarga, perempuan adalah mitra bagi suaminya dalam mengatur rumah tangga. Sebagai mitra, perempuan harus memiliki pendidikan yang setara dengan laki-laki sehingga dapat membantu suami dalam membina rumah tangga dan anak-anak. Untuk materi yang terakhir yakni peran Siti Walidah dalam memperjuangkan pendidikan wanita di Nusantara. Beliau mulai merintis kelompok pengajian perempuan yang dinamai Sopo Tresno. Pada awal mulanya aktivitas tersebut hanya pengajian agama biasa yang diisi bergantian dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi seiring ekspedisi waktu berjalan, organisasi ini menjadi organisasi kewanitaan yang berbasis agama Islam, lalu dinamai organisasi Aisyah. Pada malam 22 April tahun 1917, organisasi tersebut menjadi organisasi formal yang kemudian berdiri tepat dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Organisasi yang baru berdiri tersebut mulai banyak mengadakan aktivitas-aktivitas, mulai dari membagikan pembelajaran eksklusifnya kepada wanita serta mengurus anak yatim. Berdirinya organisasi ini memberikan ruang gerak untuk wanita guna belajar. Organisasi ini dipimpin langsung oleh Siti Walidah. Meski beliau tidak sempat memperoleh pendidikan formal atau pendidikan yang resmi, namun beliau memiliki keahlian untuk mengelola organisasi yang baik serta mempunyai pengetahuan yang luas. Keterlibatan beliau dalam organisasi Muhammadiyah serta seringnya beliau menemani Kiai Haji Ahmad dalam mengurus organisasi Muhammadiyah membuat ia berkembang menjadi seorang pemimpin wanita yang mempunyai pengalaman serta pemikiran yang luas. Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan usul supaya organisasi Aisyah membangun pembelajaran untuk kalangan perempuan yang nantinya terdapat asrama-asrama untuk para pelajar putri
Dalam asrama putri inilah para pelajar wanita dididik dengan ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu tentang kenegaraan, ilmu agama, serta rasa kebangsaan supaya siswa yang keluar dari asrama dapat berperan aktif dalam pergerakan nasional. Pandangan Nyai Ahmad Dahlan yang maju serta luas diaktualisasikan melalui pengadaan kursus pelajaran Islam, kemudian mendirikan rumah miskin serta anak yatim perempuan, mendirikan sekolah putri, pemberantasan buta huruf bagi kaum perempuan, dan menerbitkan majalah. Demi memanifestasikan cita-citanya, ia bersama pengurus Aisyah mengadakan ekspedisi keluar wilayah hingga pelosok desa guna menyebarkan idenya. Sejarah menuliskan bahwasannya pada tahun 1926, Nyai Ahmad Dahlan sempat mengetuai Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya. Ia merupakan perempuan pertama yang tampak mengetuai kongres itu. Dalam persidangan yang dipimpinnya, duduk puluhan laki-laki di samping mimbar. Semenjak itu namanya terus menjadi populer di mata umat, khususnya untuk golongan Muhammadiyah. Tidak hanya mengetuai kongres, ia pun mengisi beberapa kegiatan pengajian serta menjadi penceramah di berbagai kegiatan. Sebagai penceramah, ia juga populer sebagai tokoh yang mempunyai pengetahuan maju serta luas. Dia pula berdialog dengan fasih dan jelas. Kiprah serta perjuangannya dalam memperdayakan wanita meyakinkan jika wanita juga dapat berhasil sebagaimana pria. Nyai Ahmad Dahlan selaku istri dari seorang ulama besar serta pejuang sangat berperan dalam menolong suaminya Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam perkembangan organisasi Muhammadiyah dan pejuang kemerdekaan. Dia berhasil memberikan dorongan moral kepada suaminya, apalagi kerap kali ia bertukar kepala dengan tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Jenderal Sudirman, Soekarno, serta banyak tokoh lain. Di umurnya yang mulai senja, tidak menyurutkan semangatnya pada masa mula revolusi, ia senantiasa aktif mendukung tentara yang tengah bertempur di medan perang. Ia menyarankan kepada para perjuang untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta menyarankan kalangan perempuan guna mendirikan dapur umum. Setelah itu, Siti Walidah menghembuskan nafas terakhirnya di umur yang ke-74 di Yogyakarta. Antusiasme perjuangannya wajib dilanjutkan oleh generasi Z di kala ini, di mana era serba canggih tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa belajar, memperluas pandangan dan wawasan. Nyai Ahmad Dahlan ataupun Siti Walidah merupakan salah satu tokoh wanita yang bisa kita jadikan role model. Kemajuan teknologi digital wajib menjadikan kita menjadi ruang gerak kita yang luas dalam menyiarkan kebenaran serta kebaikan dan mengembalikan sejarah yang telah lama tidak dipelajari ataupun bahkan telah diabaikan. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.